Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk berdoa dulu. Berdoa dimulai. Apa kabar semuanya? Baik, sehat, semangat, mantap, luar biasa. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan keadaan sehat walafiat. Apakah ini hadir semua? Mari kita mulai pembelajaran kali ini, yang dimana pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang halal dan haram. Yakni di bab 4, halal dan haram. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah definisi halal dan haram. Definisi halal dan haram itu ada dua. Ada definisi umum, ada definisi khusus. Definisi umum, halal adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Yang haramnya adalah sesuatu atau kegiatan yang tidak diizinkan, tidak dibolehkan atau dilarang untuk digunakan atau dilaksanakan. Itu definisi secara umum. Adapun definisi secara khusus, halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi atau dilakukan. Haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi atau dilakukan. Jadi bisa disimpulkan di dalam halal dan haram ini ada dua definisi, yang umum dan yang khusus. Di dalam kesimpulan itu kita bisa simpulkan bahwa halal itu adalah sesuatu yang dihalalkan atau dibolehkan, yang dibolehkan oleh syariat Islam. Baik itu dibolehkan untuk dilaksanakan atau dibolehkan untuk dikonsumsi. Yang haram juga sama, kebalikannya dari halal, yakni segala sesuatu yang tidak dibolehkan, baik itu dilakukan atau dikonsumsi. Selanjutnya ada dasar hukum halal dan haram. Dari mana dasarnya ada halal dan haram? Yang pertama dasarnya adalah Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum utama dalam ajaran Islam. Segala yang halal dalam Al-Quran adalah pasti halalnya, dan segala yang diharamkan dalam Al-Quran pasti sudah pasti haramnya. Penetapan halal dan haram adalah hak dan kekuasaan Allah yang Maha Tahu atas apa yang diciptakannya. Jadi yang pertama dasar hukum halal dan haram itu di dalam Al-Quran. Allah sudah menegaskan di dalam Al-Quran ada yang dihalalkan dan ada pula yang diharamkan. Yang kedua, dasar hukumnya adalah Al-Hadis. Al-Hadis adalah hadis atau as-sunnah adalah perkataan sabda perbuatan
ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Nah, di dalam hadis ini juga Kangjeng Nabi melakukan atau tidak melakukan, menyetujui atau tidak menyetujui sesuatu. Nah, maka jadilah sesuatu itu menjadi halal dan haram. Segala sesuatu yang dilakukan oleh Nabi itu akan menjadi yang halal, dan segala sesuatu yang tidak dibolehkan atau diharamkan oleh Nabi itu akan menjadi sesuatu yang haram. Jadi kedua, dasar hukum dari Al-Quran, dari halal dan haram setelah Al-Quran itu ada al-hadis. Sampai di sini bisa dimengerti? Nah, itu yang kedua. Yang ketiga ada ijtihad. Apa ijtihad itu? Ijtihad itu adalah pengerahan segala upaya, pengetahuan, kemampuan, terutama kemampuan daya pikir yang dimiliki para mujtahid untuk menggali dan menemukan hukum-hukum syariat. Nah, yang ketiga dasar hukum halal dan haram itu adalah hasil ijtihad, yang dimana ijtihad itu adalah pengerahan pikiran, pengerahan kemampuan oleh para mujtahid. Siapa mujtahid itu? Orang-orang yang terpilih mujtahid itu, orang-orang yang hafal Al-Quran, orang-orang yang ilmunya banyak, orang-orang yang hafal al-hadis dan sebagainya, sehingga dia mempunyai kriteria sebagai mujtahid. Karena sebagai mujtahid itu tidak sembarangan, ada kriteria-kriterianya. Nah, seseorang yang sudah mujtahid boleh berijtihad, dan di dalam ijtihad ini ada yang menentukan tentang halal dan haram. Yang ketiga yang kita terangkan adalah sebab-sebab halal dan haram. C. Sebab-sebab halal dan haram. Tentunya halal dan haram itu ada sebabnya. Yang pertama ada zat asal. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan sesuatu yang haram karena zat asalnya, seperti bangkai, darah, dan babi. Sebagaimana di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 173, Allah berfirman, "Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Famanit turra ghaira baghi wala adin fala itsma alai innallaha ghafurur rahim." Di dalam ayat tersebut Allah menegaskan bahwa ada yang diharamkan, makanan yang diharamkan atas kita semua. Di antaranya bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut selain nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama, sebab dari halal dan haram itu ada dari zat asal, yang dimana zat asal ini telah ditentukan oleh Al-Quran, oleh Allah di dalam Al-Quran. Contohnya bangkai, darah itu haram, haramnya dengan zat asalnya karena Allah sudah mengharamkan. Yang kedua, sebab halal dan haram itu dari sifat asalnya, dari sifat. Boleh jadi zatnya tidak haram, tetapi sifatnya haram. Perbuatan dan sikap yang sifatnya buruk, jahat, judi, atau syirik diharamkan oleh Allah. Semua yang dilakukan bersifat buruk, jahat, judi, atau syirik, walaupun dengan niat, cara, dan hasil sebagus apapun tetap haram. Nah, inilah halal dan haram dari melihat dari sifat asalnya. Jadi bisa jadi zat asalnya itu halal, tetapi ketika sifatnya itu judi, syirik, itu bisa menjadi dihukumi haram. Yang ketiga dari proses. Jadi sebab halal dan haram itu ditentukan dari proses. Seperti apa? Seperti ketika seseorang mengambil buah mangga, mangga itu halal. Mangga itu halal? Halal. Tetapi ketika prosesnya tidak baik, mengambil dari pohon orang tanpa izin, maka mangga itu dimakan jadi haram. Itu dari proses. Jadi sebab dari halal dan haram itu ada 3, dari zat asal, dari sifat asal, dan dari proses. Nah, sampai di sini bisa dimengerti? Bisa.
Dan terakhir, di dalam materi halal dan haram ini adalah penerapan hukum halal dan haram. Yang pertama, penerapan dalam sikap. Penerapan hukum halal dan haram belum secara menyeluruh dalam berbagai bidang kehidupan. Halal dan haram masih dikhususkan hanya dalam urusan ibadah pokok. Ketika berbuat sesuatu yang buruk, umumnya sikap kita tidak merasa berdosa telah melakukan tindakan yang dilarang. Maksudnya, penerapan hukum halal dan haram di dalam sikap itu ketika kita tahu mana yang halal dan haram, maka diupayakan dan dianjurkan sikap kita menolak kepada yang haram dan melaksanakan kepada yang halal. 2. Penerapannya dalam perilaku. Maka di dalam perilaku ini kita harus melaksanakan yang halal dan jangan melaksanakan yang haram. Yang halal itu kita laksanakan dan yang haram itu kita jauhi. Yang ketiga, penerapannya dalam konsumsi. Tentunya kita mengetahui juga bahwa makanan itu tidak semuanya halal, tetapi ada yang haram juga. Maka konsumsilah makanan-makanan yang dihalalkan oleh agama, oleh syariat, dan jauhilah jangan dimakan ada barang-barang atau makanan-makanan yang diharamkan oleh agama, karena nanti juga akan ada sebab akibatnya. Allah tidak semena-mena menghalalkan sesuatu dan mengharamkan sesuatu. Pasti di dalam yang halal itu ada kebaikannya dan di dalam yang haram itu ada kebaikannya. Mungkin hanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Semuanya mengerti nggak? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Ya mungkin itu hanya yang Bapak bisa kemukakan tentang bab 4 tentang halal dan haram. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.